Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang jurnal mengoptimalkan saluran distribusi pendekatan strategis PT Nestle dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Saya sendiri dengan Sultan Napitupulu, lalu ada rekan saya Nami, Atika Putri, dan Putri Tarmizi. Untuk rekan saya, mohon dipersilakan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Saluran distribusi yang efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dalam industri makanan dan minuman, di mana persaingan semakin ketat dan kebutuhan konsumen semakin beragam. Penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan saluran distribusinya agar dapat memberikan pengalaman positif kepada konsumen. PT Nestle sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam industri ini, juga menghadapi tantangan yang serupa. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi saluran distribusi yang digunakan oleh PT Nestle dan mengembangkan pendekatan strategis yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik. Baik, selanjutnya ada tujuan dan metode yang digunakan penelitian ini. Untuk tujuannya, menganalisis dan memahami saluran distribusi yang digunakan oleh PT Nestle dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Melalui evaluasi dampak implementasi pendekatan strategis tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur kinerja PT Nestle dalam hal pengiriman produk, ketersediaan stok, dan kepuasan konsumen. Rekomendasi spesifik dan praktis akan disusun berdasarkan hasil penelitian ini dengan tujuan untuk membantu PT Nestle meningkatkan efektivitas saluran distribusinya dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Dan untuk metode penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari pendekatan strategis PT Nestle dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Data studi kasus ini dapat dikumpulkan melalui jurnal-jurnal terdahulu dari penulis yang sudah pernah melakukan penelitian untuk dijadikan referensi bacaan dan tulisan dari penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Nati, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang didapatkan. Nestle menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan saluran distribusi mereka karena beroperasi di berbagai pasar dengan perbedaan hukum, regulasi, dan infrastruktur logistik. Infrastruktur transportasi yang terbatas dan aksesibilitas yang rendah juga dapat menyebabkan peningkatan biaya distribusi dan kesulitan dalam menjaga ketersediaan produk di pasar pedesaan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nestle menggunakan sistem Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan dan mengolah proses bisnis inti perusahaan. Nestle juga menekankan manajemen rantai pasok yang efektif. Mereka juga cenderung fokus pada pengadaan bahan baku berkualitas, peramalan permintaan yang akurat, manufaktur yang efisien, logistik dan distribusi yang optimal, manajemen inventaris yang baik, kontrol kualitas, dan keberlanjutan rantai pasok. Nestle menggunakan pendekatan sistem tarik dan sistem dorong dalam mengelola aliran bahan produk melalui rantai pasok mereka. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Nestle menghadapi
pendekatan strategis dalam mengoptimalkan saluran distribusinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan mencapai pendekatan ini, PT Nestle dapat meningkatkan efisiensi dan efisiensi dan efektivitas saluran distribusinya, sehingga produk mereka dapat tersedia dengan baik dan dapat diakses oleh konsumen. Pendekatan strategis ini melibatkan analisis pasar, segmentasi pasar, jaringan distribusi yang efisien, manajemen rantai pasokan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Selain itu, kerjasama yang erat dengan mitra distribusi, evaluasi rute pengiriman, pelatihan tenaga kerja, dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan dan ketersediaan produk di pasar. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengadopsi pendekatan efisien dan efektif dalam menjalankan saluran distribusi guna mencapai kepuasan konsumen dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.